Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang gua cari-cari unitnya ketemu juga. Ini adalah Honda City Hatchback tahun 2021. Mobil ini sangat menarik sekali untuk kita bahas sekarang karena mobil ini adalah pengganti Honda Jazz. Makanya hari ini kita akan bahas tuntas semua dari eksterior, interior, dan performa mesinnya bagaimana. Dan sekarang kita akan bahas dari mukanya dulu karena ini sangat spesial sekali mukanya ya. Ini muka baru dan baru gua temuin juga muka kayak gini cuman ada di Honda City. Kita bahas sekarang ya. Ini dari mulai depan kayak gini. Ini dia sangat-sangat sporty sekali ya. Terus di sini juga memang ciri khas Honda sekarang udah terlekat di sini. Terus ini adalah grillnya. Ini grill hitam, jadi hitam glossy. Di sini ada logo RS-nya juga. Di tengah ada logo Honda yang cukup besar. Nah, sekarang kita bakal lihat si lampunya atau headlampnya. Biar lebih enak, gue jongkok aja kali ya. Di sini headlampnya dia sudah menggunakan full LED, tapi LED-nya bukan LED projector, melainkan LED yang dipantulin. Terus di sini, ini ada lampu di RL. Dan lampu seinnya tuh ada di bagian bawah sini, di bagian bawah si headlamp. Ini lampu seinnya panjang dan ini sudah menggunakan LED juga. Jadi benar-benar kekinian sih kalau menurut gue ya. Wajar lah kalau misalkan ini bisa gantiin Jazz. Terus di tengah juga, sorry tadi ada yang ketinggalan. Di sini ada lubang-lubang. Di sini tuh ada lubang-lubang. Di atasnya, di bawah grill maksudnya. Sini lubang-lubang untuk udara masuk ya. Ini kalau gue lihat-lihat, ini bempernya mirip Honda Civic ya. Jadi bisa dibilang ini sporty sekali ya kalau menurut gue. Terus di sini juga ada fog lampnya juga sama, dia sudah menggunakan LED. Bisa kelihatan. Sini LED, terus di sini juga ada variasinya juga pinggirannya, tapi dia menggunakan black dove ya, bukan black glossy maksudnya. Terus di tengah sini, di bawah sini, ini sama kayak yang di sini. Jadi berlubang-lubang untuk udara masuk, untuk mendinginkan si mesinnya. Terus di sini juga ini sporty sekali, tapi ini warnanya dia black dove ya, bukan black glossy. Tapi kalau menurut gua dilihat-lihat kayak gini, sebenarnya mobilnya cukup keren sih. Oke, sekarang kita bakal lihat mesin si Honda City. Kita buka dulu kap mesinnya, oke? Yuk. Nah, ini adalah ruang mesinnya. Jadi sebenarnya yang paling gua senang dari mobil ini pas ngebuka kap mesinnya. Jadi kap mesinnya tuh enggak terlalu berat ya. Jadi buat perempuan ini lumayan enteng. Jadi enak lah buat diangkatnya. Ini adalah mesinnya. Mesinnya ini dia berkapasitas 1500 cc, 4 silinder DOHC PGM FI. Dan dengan mesin tersebut, mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 119 HP dan torsinya itu sekitar 145 Nm. Kalau untuk di atas kertas sebenarnya mobil ini sudah lebih dari cukup ya. Jadi torsinya cukup, terus powernya juga cukup ya. Cuman makanya nanti kalau misalkan ada kesempatan gue pengen nyobain langsung si mobilnya. Terus di sini juga udah kelihatan mobil ini sudah dipasang ABS. Jadi mobil ini aman sekali untuk dikendarai ya, karena kalau ABS itu kan pengeremannya lebih enak ya dibanding rem-rem biasa ya. Terus di sini ini juga dia dikasih cover sebelah sini, cuman sayang sekali di bagian blok mesinnya dia nggak dikasih cover. Terus di bagian atas sebelah sini dia sudah dikasih peredam, dan sayang sekali bagian dalam sini dia belum dicat ya, jadi belum sewarna sama bodi. Bagian dalam sininya pun sama. Ini sayang sekali, kalau misalkan dicat mungkin jadi terlihat lebih rapih lagi. Oke, dan ini adalah desain samping dari Honda City Hatchback. Ini lekukan-lekukannya udah kelihatan banget di sini ya. Jadi lekukannya itu tajam-tajam. Terus di sini ini yang paling jelas. Lekukan sebelah sini ini dari depan sini sampai ke belakang. Itu seperti patahan-patahan ya, seperti itu kalian bisa nilai sendiri seperti apa.
Terus di sini juga ada spion, dan di sini spionnya juga sudah dilengkapi dengan lampu sein, dan lampu seinnya ini dia sudah menggunakan LED, dan spionnya di sini dia berwarna hitam glossy tapi yang atasnya, tapi yang bagian bawah dia menggunakan black dove. Dan door handle-nya pun di sini dia sudah menggunakan smart key. Jadi sangat nyaman sekali ya, dan nggak mungkin juga di tahun-tahun sekarang mobil seperti ini nggak pakai smart key. Oke, sekarang kita beralih ke bagian perkakian, bukan ya velgnya lah. Ini velg kalau gue lihat-lihat di sini velgnya memang cukup bagus karena dia memiliki dua warna. Jadi warna di sini dia abu-abu grey atau apapun itu. Terus di samping-samping sininya dia berwarna hitam glossy. Jadi terlihat lebih, ya memang lebih bagus sih. Terus di sini juga dia di bagian depan maksudnya dia sudah menggunakan disc brake, dan di sini dia ban dia pakai ukuran 185/55 ring 16, dan ini merek ban dia menggunakan Bridgestone. Jadi kalau menurut gua ini bannya cukup bagus. Dan kalau di bagian ban belakang sebenarnya mirip-mirip ya sama yang depan, ya velgnya sama, ukuran bannya pun sama, merek bannya pun sama. Tapi di sini yang sangat disayangkan sekali, ini dia masih menggunakan trombol yang belakangnya. Jadi belum menggunakan cakram. Jadi nggak kayak yang depan. Ini sayang banget, harusnya di belakang sini ditambahin disc brake lagi. Jadi supaya pengeremannya mantap ya. Kalau dilihat-lihat belakangnya memang cukup keren sih kalau menurut gue ya, dan kelengkapannya juga cukup bagus. Kita bisa lihat dari yang paling atas sana, dia ada antenanya dia sudah menggunakan shark fin. Terus di sini juga ada upper spoiler, ada high mount stop lamp, ada rear defogger, ada rear wiper. Terus di bagian sini, di bagian stop lampnya dia memang sudah menggunakan LED, dan LED-nya dia LED bar. Tapi sayang sekali di sini kayak lampu mundur, lampu sein dia masih menggunakan bohlam biasa. Itu sebenarnya sangat-sangat disayangkan sekali ya. Padahal di depan dia sudah full LED, tapi yang belakang dia belum. Terus di bagian tengah sini juga sudah ditambahkan kamera mundur. Jadi nyaman kalau misalkan kita mau parkir mundur, jadi kelihatan, nggak harus dengerin suaranya aja. Terus di sini juga ada logo City. Dan di sebelah sana ada logo RS-nya. Terus di bagian bawah sini dia memiliki 4 buah sensor parkir, dan gue senang sama desainnya. Jadi desain sensor parkirnya tuh dia nggak menonjol ya. Jadi dia rata dengan bodi, dan warnanya pun sama-sama bodi. Jadi kalau misalkan sekilas tuh kayak yang samar. Terus di sini di bagian sebelah sini ini ada mata kucing atau biasa kita bilang reflektor. Ini reflektornya agak bingung ya. Jadi biasanya reflektor tuh ke samping, ini dia berdiri. Terus di bagian bawah sini ada bumper. Ini keren sih kalau menurut gue ya. Jadi bawah sininya keren, jadi kelihatan sporty. Terus mufflernya dia ada di sebelah kanan ya, kelihatan jelas di sebelah sana. Jadi bagasi mobil ini, berhubung mobil ini adalah mobil hatchback, jadi cukup lumayan ya. Jadi lumayan luas, mungkin beberapa koper ukuran besar, mungkin 2 koper bisa masuk sih ke sini ya. Terus di sini juga kalau misalkan kita buka, di sini ada seperti toolkit, tempat toolkit gitu. Terus yang gue senengnya di sini rapih ya. Jadi tempat toolkitnya rapi. Terus kalau kita buka lagi di bagian sebelah sini, ini ada ban serep yang ukuran itu full size ya. Jadi bukan sementara yang kecil-kecil gitu, itu enggak banget. Ini bagus. Jadi enak kalau misalkan kita pecah ban di jalan, jadi ukurannya full size. Terus yang paling gue senang dari mobil ini adalah kalau misalkan kita lipat itu rata lantai. Jadi seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Ya pokoknya nanti di shoot ya, kelihatan. Pokoknya ini tuh rata lantai, jadi enak banget kalau misalkan kita naruh barang. Kalau misalkan cuma 2 orang, ini kita bisa naruh barang sangat banyak sekali ya kalau misalkan dilipat kayak gini. Sebelum kita masuk ke dalam kabin ya, kita bakal lihat door trimnya dulu. Ini adalah door trim di bagian driver. Kita bisa lihat di sini, dan kita bisa pegang. Ini masih hard plastik ya, jadi ini belum dilapisi kulit atau soft touch ya, jadi masih biasa aja. Terus di sebelah sini juga ada tweeter, di sini ada door handle yang berwarna chrome. Terus armrest, nah ini baru di bagian armrest. Jadi bagian armrestnya dia sudah dilapisi kulit dan ini empuk. Terus ada jahitan merah-merahnya, dan sebelah sininya pun sama, dia dikasih kulit juga. Terus di sini juga ada power window, auto cuman sisi driver. Di sini ada window lock, ada power door lock, electric retract, dan electric mirror. Terus di paling bawah di sini ada speaker, door pocket, dan cup holder. Sekarang gue sudah berada di dalam kabin Honda City Hatchback. Ini jujur aja kabinnya cukup enak ya, kalau menurut gue cukup nyaman. Joknya memang di sini dia belum dikasih
belum kulit ya, bukan belum kulit tapi memang beda bahannya di sebelah sini nih, seperti Blue Drew, tapi enak kok, tapi enak serius. Terus di sini juga desain joknya juga sporty ya, jadi ada sayapnya seperti ini, terus dia kayak memeluk kita ya, jadi kayak dipeluk gitu kita. Terus kita sekarang ke bagian itu yang masih di jok ya, joknya ini dia belum memakai elektrik, jadi ini buat naikin, dia udah punya adjuster, tapi ini buat nurunin, ini reclining. Nah, slidingnya di sini seperti biasa ya, jadi belum menggunakan elektrik. Terus di bagian setir dulu, ini setirnya dia enak karena dia sudah dibalut kulit, ada jahitan-jahitan merahnya juga. Terus di sini juga banyak sekali tombol ya kalau menurut gua. Jadi di sini ada tombol, di sini tuh ada audio ya, buat audio volume. Terus di sini juga ada telepon, ada cruise control, jadi lumayan lengkap sekali ya di sini. Terus di sini juga sebelah kanan dia maksudnya ada pedal shiftnya juga ya, sebelah kanan untuk menaikkan, sebelah kiri untuk menurunkan. Jadi ini sangat-sangat nyaman sekali. Terus kita lihat dashboardnya di sini dia masih menggunakan hard plastik, jadi belum soft touch, tapi oh iya semuanya masih hard plastik ini. Nah, sebelah sini dia soft touch nih. Jadi di depan si penumpang, maksudnya di dekat dashboard sini dia dikasih soft touch sedikit dan jahitan-jahitan merahnya juga. Terus kita lihat di sini speedometer. Ini speedometernya dia sebenarnya bagus ya. Tapi memang dia ada tachometer di sini, tachometer. Terus di sini juga ada speedonya, ada oli. Terus di sini ada aki ya, buat aki, suhu. Terus ada jam, ada apa namanya ini, gear position, bensin, terus ada kilometer per liternya juga. Terus kalau ini kalau dipindahin, kayaknya bisa dipindahin deh dari setir sini. Nah, di sini ada average, terus ada trip B, ada jam. Ya pokoknya seperti itu. Jadi di sini sebenarnya udah lumayan lengkap ya si speedometernya. Terus di bagian sebelah sini AC, ini gue seneng banget sama AC-nya. AC-nya nih dia sebenarnya nggak kotak, dibilang kotak enggak, bulat juga bukan gitu kan. Cuman di sini gue seneng sama pinggirannya. Di sini dia ada listnya, dia dark room ya. Oh bukan dark room, ini black piano. Jadi bagus, kelihatan lebih mewah. Di sini juga ada start stop engine button. Di sini ada sensor parkir buat matiin di sini. Terus di bawahnya dia ada vehicle stability control. Terus di bawah sini ada dua pedal, karena ini Matic ya, varian Matic, ada dua pedal gas sama rem. Terus di sini juga ada footrest. Di paling bawah sana dia ada buat pembuka tangki bensin dan kap mesin. Kita lihat di bagian tengah sebelah sini, di sini ada lampu hazard, ada audionya dia sudah monitor, dan di sini juga ada apa nih, ada input USB-nya juga nggak? Belum nemu gua. Jadi juga belum nemu. Pokoknya seperti itu. Pokoknya di sini sudah touchscreen, ada kanan kirinya juga ada AC. AC-nya juga bagus ya, sama kayak yang sebelah sini. Jadi pinggirannya dikasih black piano. Terus di sini ada AC. AC-nya dia memang digital, cuman di sini ada knopnya juga. Ada knopnya. Terus di sini juga ada auto. Jadi ada fitur autonya juga. Terus di sini ada ini ventilasi, front defogger, rear defogger. Jadi cukup lengkap sih sebenarnya. Terus kalau ke bagian bawah, nah ini ada input USB-nya di sini nih. Ini ada input USB 2, yang satu buat ke audio kalau nggak salah, dan yang bawah ini bisa buat nge-charge gadget juga. Terus di sini ada power outlet. Ada power outletnya juga 12 volt ya. Gue udah mulai belepotan ini karena udah malam juga. Terus di bawah sini dia ada dua buah cup holder. Terus di sini juga ada tuas transmisi. Transmisinya ini dia Matic. Terus ada mode ikonnya juga. Ada drive sama sport ya, ada S di sini, bisa pakai sport juga. Terus di bagian sini ini ada parking brake. Parking brake-nya tuh masih menggunakan yang standar, jadi belum menggunakan yang auto-autoan. Jadi tapi oke lah, karena harga mobil ini juga nggak terlalu mahal ya. Terus di sini juga ada console box, sekaligus bisa dipakai armrest, dan di sini bahannya dia sudah memakai kulit dan ada jahitan-jahitan merahnya juga. Terus nah ini ada laci penyimpanan, tapi sayang sekali dia belum soft opening ya. Jadi laci penyimpanannya nih dia masih
gebluk gitu. Belum soft opening. Terus di sini seat belt dia fix, terus ada hand grip dia menggunakan retract. Terus di sini ada sun visor dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya kayaknya. Sini ada lampu baca, lampu bacanya juga masih biasa bohlam, belum menggunakan LED. Di sini juga sama. Sini tapi kok nggak nyala, kayaknya nggak ada ininya, nggak ada lampunya juga. Terus sini ada spion tengah, dia masih menggunakan dynamic view. Di sini juga ada hand grip. Di sini juga ada airbagnya juga nih sebelah sini. Jadi mobil ini kalau menurut gue ini cukup nyaman ya, cukup nyaman serius. Sekarang gue sudah berada di bagian belakangnya ya, di kursi baris kedua. Tapi ini kalau gue lihat sini, ini belakangnya kulit loh. Si jok depan ini belakangnya kulit, tapi yang depan dia malah bludru. Padahal harusnya kalau menurut gue mending dikulitin aja semua, jadi biar enak. Terus di sini juga ada seat back pocket. Dan ini tadi ini bekas gue, jadi gue tuh tinggi 168, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Dan sekarang gue duduk di belakangnya. Nih, lu lihat. Ini jauh banget. Lu bisa selonjoran. Ini jauh banget. Ini lumayan enak kalau menurut gue ya. Terus di belakang sini ada beberapa fitur juga. Di sini, di tengah sini dia ada 2 buah power outlet. Jadi kalau misalkan mau ngecas bisa di sini. Di bawah sini ada power outletnya. Dia enak, tinggal beli si itunya aja, tinggal beli colokannya aja. Terus di sini juga bahan jok pinggirannya sama kayak yang depan, jadi kulit, tapi tengahnya dia pakai bludru-bludru gitu kayak fabric gitulah. Tengahnya pun sama. Tengahnya dia kulit, tapi sebelah sininya jadi cuma tengahnya dong yang kulit dengan jahitan merah ya. Terus, oh sayang di sini dia nggak punya armrest ya. Sayang banget dia nggak punya armrest. Di sini juga dia dikasih 3 buah headrest, 3 buah headrest, jadi enak. Nah bisa nyender. Tapi gue tinggi badan 168 ini memang masih aman. Cuman kalau misalkan orangnya lebih tinggi dari gue ini kayaknya agak mentok ya belakangnya ya. Jadi agak sedikit celahnya. Memang depan dia panjang tapi belakang ini agak lumayan. Terus di sini juga ini ada hand gripnya dia model retract juga, jadi oke kalau menurut gua. Dan ini juga kursinya dia isofix ya, jadi bisa bawa kursi baby itu buat anak kecil tuh bisa taruh sini, jadi enak ya kalau isofix begini. Untuk informasi harga, mobil ini dibanderol seharga Rp299.500.000 untuk yang versi CVT ya, yang Matic. Tapi kalau misalkan yang manual, dia seharga Rp289.500.000, jadi selisih sekitar 10 jutaan ya. Ya itu terserah kalian aja mau pilih yang Matic atau mau yang manual ya. Kalau gue sih lebih pilih manual. Dan satu informasi lagi, mobil ini sayang sekali dia tidak kena PPNBM. Itu harus digaris bawahi maksud gue ya. Jadi mobil ini nggak kena PPNBM. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog dari gue atau pembahasan dari gue tentang Honda City Hatchback tahun 2021 Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.